Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 laki-laki kelas 8A. Nama saya Ahmad Rizky Fauzi, nomor absen 2. Nama saya Tilar Danta Dewira, absen 7. Nama saya Randa Ahmad Gola, absen 5. Nama saya Muhammad Misbahul Hoir, absen 22. Nama saya Muhammad Rayhan Al-Faruq Rahmatullah, nomor absen 23. Dan saya Muhammad Sampurna, nomor absen 21. Kali ini kami akan menjelaskan tentang sejarah Sunan Kalijogo. Nama Raden Abdurrahman atau Syekh Malaya atau Raden Said. Lahir pada tahun 1450 Masehi. Nama ayah Tumenggung Wilatikta, lebih dikenal Adipati Tuban. Nama ibu Dewi Sukati. Meninggal pada tahun 1586 Masehi. Ayah Sunan Kalijaga atau Raden Said merupakan salah satu keturunan dari pemberontak Majapahit dan Ronggolawe. Konon, ayah Raden Said ini sudah memasuki agama Islam sebelum beliau lahir. Walaupun beragama Islam, Adipati Arya ini masih saja bersikap serakah dan sangat sombong atau angkuh sekali terhadap pemerintahan Majapahit yang beragama Hindu. Arya Adipati ini juga menerapkan pajak yang cukup tinggi kepada masyarakat di sekitar. Hal tersebut dikarenakan sikap dari ayahnya tidak baik. Raden Said ini selalu memberontak atas kebijakan yang diberikan ayahnya. Sisi baiknya, beliau yaitu hasil dari rampokannya. Raden Said memberikan harta yang beliau dapatkan dengan orang-orang di sekitar, khususnya orang miskin. Konon, dulunya pada masa-masa seperti itu, beliau dijuluki dengan Lokajaya yang berarti perampok budiman. Namun, segala sesuatunya menjadi berubah ketika Raden Said ini bertemu dengan Sunan Bonang atau mempunyai nama asli Syekh Maulana Makdum Ibrahim. Karena Sunan Bonang inilah yang telah menyadarkan dari perbuatan-perbuatan buruk yang campur aduk antara yang hak dan batil. Dengan begitu, Sunan Bonang menyuruh Raden Said untuk berhenti dalam melakukan perampokan. Setelah itu, beliau menjadi murid dari Sunan Bonang dan menjadi ulama yang dikenal dengan Sunan Kalijaga. Metode dakwah Sunan Kalijogo. Dalam metode dakwah Sunan Kalijogo, menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ini lebih terkenal dengan seniman, budayawan, filsuf, dan waliullah. Metode dakwah yang dilakukan beliau adalah dengan memasukkan nilai Islam ke dalam kesenian dan budaya. Hal tersebut dapat dilihat pada saat Raden Said ini melakukan dakwahnya melalui kesenian wayang kulit. Walaupun tradisi wayang kulit pada dulunya ini bukan berasal dari Islam, tetap Raden Said ini telah memodifikasi dengan cerita-cerita yang berbau dengan Islam. Selain itu, Raden Said juga sangat kreatif dalam bidang seni dan juga budaya yang ditekuninya. Sunan Kalijogo atau Raden Said merupakan pencipta lagu Ilir-Ilir yang sampai saat ini kita semua mengenalnya. Tidak hanya menciptakan lagu Ilir-Ilir saja, melainkan juga salah satu pencipta pertama kali beduk. Berikut karya-karya Sunan Kalijaga. Yang pertama, karya wayang berwa. Salah satu karya beliau kesenian rakyat yang dijadikan metode dakwahnya, yaitu wayang berwa, merupakan wayang yang mempunyai kulit bercorakan Islam. Yang kedua, cerita pewayangan. Dalam metode dakwahnya, beliau menggunakan wayang berwa. Ada pula karya lainnya, yaitu cerita pewayangan. Dalam sebuah cerita pewayangan ini, Raden Said memodifikasi dengan hal yang berbau agama Islam. Beberapa peninggalan Sunan Kalijaga. Yang pertama, Rompi Ontokusumo. Peninggalan yang pertama yaitu Rompi Ontokusumo merupakan kain yang mempunyai bentuk seperti rompi yang dipercayai dulunya peninggalan dari Nabi Muhammad SAW. Pasalnya, peninggalan Ontokusumo ini diwariskan secara turun-temurun yang sampai ke Raden Said ini. Yang kedua, keris Kiai Carubuk. Pusaka keris Kiai Carubuk merupakan benda pusaka dari Raden Said. Konon, keris Luk 17 ini dibuatkan oleh sahabat dari beliau yang bernama Empu Supo Mandagri, yaitu seorang yang pandai besi ke-6 dari kerajaan Majapahit menurut sejarahnya. Makam Sunan Kalijaga. Menurut informasi bahwa makam Sunan Kalijaga ini terletak di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Makam beliau ini mudah untuk kita temukan karena di sepanjang jalan ada petunjuk jalan yang mengarahkan ke Masjid Kadilangu.
di mana masjid ini merupakan sebuah makam Sunan Kalijaga. Sekian dari kami. Bila ada salah dalam tutur kata menjelaskan tentang sejarah Sunan Kalijaga, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.